Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas AK19D dengan nomor induk mahasiswa 1057311129119 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang diampu oleh Ibu Saidah Said SEMAK dengan materi yang berjudul Pemeriksaan Surat Berharga dan Investasi. Nah, tentunya yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari surat berharga. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari surat berharga ini. Surat berharga adalah surat pengakuan tentang hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit setiap derivatif, dan surat berharga atau kepentingan lain suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Adapun sifat dari surat berharga ini ialah yang pertama, pasar dapat diperjualbelikan, dan yang kedua, pemilikan surat berharga tidak dengan maksud menguasai perusahaan, dan yang terakhir, memanfaatkan dana surplus dan surat berharga akan dijual kembali jika dana dibutuhkan untuk kegiatan perusahaan. Surat berharga mempunyai ciri khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Jadi sifat khas dari surat berharga yaitu sebagai alat pembayaran yang berisikan perintah kepada pemegang surat tersebut ataupun kepada pihak ketiga yang kepada siapa surat itu dialihkan. Adapun fungsi surat berharga secara yuridis meliputi yang pertama, sebagai alat pembayaran pemindahan hak tagih atau karena dapat diperjualbelikan, dan yang kedua sebagai alat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Adapun tiga macam surat berharga yang dapat dilihat dari segi fungsinya, yaitu yang pertama surat yang bersifat hukum kebendaan, dan yang kedua surat tanda keanggotaan dari persekutuan, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah surat tagihan hutang. Secara fisik, surat berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi secara hukum dapat mengikat. Teori suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat. Ada 4 teori, yang pertama yaitu teori kreasi, teori kepatutan, yang ketiga teori perjanjian, dan yang terakhir teori penunjukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori kreasi, teori kepatutan, teori perjanjian, dan teori penunjukan. Teori kreasi adalah teori yang menyebabkan surat berharga mengikat penerbitnya karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Karena penandatanganan tersebut, penerbit terikat meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula. Yang kedua, yang dimaksud dengan teori kepatutan yaitu surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya secara patut. Dan yang ketiga, teori perjanjian adalah teori yang penerbit surat berharga terikat karena penerbit telah membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan teori penunjukan yaitu teori surat berharga mengikat penerbitnya karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Investasi dalam surat berharga dapat
dapat merupakan aktiva lancar atau non-current asset, tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Jika surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan dana yang tersedia, maka biasanya surat berharga harus mudah diuangkan dalam waktu yang singkat, dan surat berharga diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset, misalnya dalam deposito berjangka, dan surat-surat saham atau obligasi yang marketable. Surat berharga yang digolongkan sebagai long-term investment biasanya dibeli dengan tujuan yang pertama, yaitu untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Dan yang kedua yaitu untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misalnya dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Yang pertama yaitu investasi lancar, adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Dan yang kedua, investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. Yang ketiga, nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Dan yang keempat, nilai pasar, jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif. Dan yang keempat, nilai pasar, jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif. Dan yang kelima, investasi yang memiliki pasar yang aktif. Nilai pasar digunakan sebagai indikator penetapan nilai wajar. Dan yang terakhir, biaya perolehan investasi adalah harga beli, komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek. Dari segi tujuan investasi, investasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, investasi jangka pendek, dan yang kedua, investasi jangka panjang. Yang dimaksud dengan investasi jangka pendek yaitu investasi berupa surat berharga, seperti saham, obligasi, atau surat berharga yang lainnya, yang harga pasarnya relatif stabil. Adapun tujuan pokok dari pembelian surat berharga yaitu untuk menanamkan yang sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi jangka pendek ini disajikan di neraca dalam kelompok aktiva lancar. Ada pula yang dimaksud dengan investasi jangka panjang, yaitu investasi dalam surat berharga untuk memperoleh pendapat bunga atau dividen dalam jangka panjang untuk dana khusus atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan saham. Investasi ini disajikan dalam kelompok tersendiri. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga seperti saham, obligasi, piutang, hipotek, wesel, atau berupa persekot kepada perusahaan afiliasi dina khusus.
khusus seperti sinking fund, dana pensiun, dan aktiva tetap tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan atau seperti tanah untuk ekspansi. Adapun tujuan pemeriksaan surat berharga yaitu yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Dan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul dimiliki oleh dan atas nama perusahaan atau klien per tanggal neraca. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah penilaian tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau. Adapun prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, pengurangan, serta saldo akhirnya. Yang ketiga, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga pemilikannya. Apakah atas nama perusahaan atau tidak? Biasanya pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan cash of name. Seandainya surat-surat berharga tersebut disimpan oleh pihak ketiga, harus dikirimkan konfirmasi. Yang keempat, cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, periksa matematikal akurasi dari rincian surat berharga. Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Dan yang ketujuh, lakukan vouching atas dan penjualan surat berharga, terutama perhatian otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Yang kedelapan, periksa perhitungan bunga dan dividennya dan perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Yang sembilan, pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. Untuk temporary investment adalah mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Untuk long term investment, valuationnya adalah berdasarkan harga beli kecuali jika terdapat tendensi menurunnya harga pasar surat berharga tersebut untuk masa yang cukup panjang. Dan yang ke-10, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. 11. Periksa subsequent events untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Misalnya penjualan long term investment dalam subsequent periode. Yang kedua, periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary dan long term investment yang diperiksa.
Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.